Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang politik etis pada masa pemerintahan kolonial. Pengertian politik etis. Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat pribumi, yang merupakan kritik terhadap kebijakan tanam paksa yang terjadi di masa sebelumnya. Ada beberapa latar belakang pelaksanaan politik etis. Yang pertama, sistem tanam paksa yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat pribumi. Yang kedua, sistem ekonomi liberal ternyata tidak memperbaiki ekonomi rakyat. Ketiga, Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat, tidak hanya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial tapi juga oleh kaum swasta. Yang keempat, rakyat banyak kehilangan tanahnya. Sedangkan yang kelima, adanya kritik dari kaum intelektual. Tokoh-tokoh politik etis dari kalangan Belanda sendiri ada dua yang berpengaruh. Yang pertama, Pieter Brusshoff, yaitu seorang wartawan dari koran De Lokomotief di Semarang tahun 1845. Yang kedua, Konrad Theodor van Deventer, adalah seorang politikus Belanda. Pieter Brusshoff dikenal sebagai wartawan yang vokal dan kritis. Misalkan pada tahun 1883 sampai tahun 1884, pada saat beliau melakukan perjalanan di Pulau Jawa, banyak rakyat yang menderita oleh wabah kolera, sehingga menimbulkan banyak korban di kalangan pribumi. Sedangkan warga Eropa itu bersikap masa bodoh. Baru kemudian pemerintah kolonial bertindak setelah banyak warga negara Eropa yang kemudian terjangkit. Yang kedua, Konrad Theodor van Deventer pada tahun 1899 membuat tulisan yang berjudul In Eersschuld atau Hutang Kehormatan, yang dimuat dalam majalah De Gids, yang menyatakan tentang eksploitasi pemerintah kolonial Belanda untuk membangun negeri Belanda dan mendapatkan keuntungan yang besar dari tanam paksa. Sehingga menurutnya sudah sewajarnya pemerintah Belanda atau negeri Belanda membalas budi kepada rakyat Nusantara. Kritikan Van Deventer tersebut kemudian mendapatkan perhatian dari Ratu Wilhelmina, yang kemudian mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan politik etis, yang tujuannya adalah mensejahterakan rakyat. Ada 3 program politik etis. Yang pertama irigasi, yang kedua edukasi, kemudian yang ketiga emigrasi atau transmigrasi. Ketiga program itu dilaksanakan tahun 1902. Adapun di bidang edukasi, programnya adalah pendirian berbagai jenis sekolah dari tingkat dasar hingga jenjang pendidikan tinggi untuk rakyat pribumi. Sedangkan di bidang irigasi, pembangunan saluran irigasi yang diperlukan bagi sarana pengairan, teknik sawah dan perkebunan rakyat. Kemudian yang ketiga, emigrasi atau transmigrasi, yaitu pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan sehingga terjadi pemerataan. Tapi pada kenyataannya, ketiga program tersebut terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Misalnya di bidang edukasi. Yang pertama, terjadi diskriminasi karena pendidikan hanya diperuntukkan untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang kaya saja. Yang kedua, pendidikan hanya untuk mendapatkan tenaga administrasi dari kalangan pribumi yang cakap dan mau dibayar murah. Di bidang irigasi, pengairan hanya untuk mengairi tanah-tanah perkebunan milik swasta asing saja, sedangkan rakyat
tidak mendapatkan bagian. Kemudian di bidang emigrasi atau migrasi bukan hanya untuk pemerataan penduduk, tapi ternyata pemerataan itu hanya untuk memenuhi tenaga kerja bagi perkebunan atau perusahaan yang ada di luar Pulau Jawa yang memang sulit untuk mendapatkan tenaga kerja karena memang masih jarang penduduknya. Dampak politik etis. Di bidang pendidikan, munculnya kaum cendekiawan pribumi yang nantinya menjadi pelopor pergerakan nasional. Sedangkan di bidang politik, terjadinya desentralisasi atau otonomi kekuasaan lokal, meskipun tetap saja ada intervensi dan dominasi dari pemerintahan kolonial Belanda. Sedangkan di bidang ekonomi, munculnya liberalisme ekonomi dan kapitalisme sehingga terjadi persaingan pasar bebas. Sekian pembahasan kita tentang politik etis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang peranan pers dalam kebangkitan nasional. Pers membawa kemajuan bangsa. Pada sekitar abad ke-20, para priayi menuangkan gagasan-gagasannya melalui media cetak mengenai isu perubahan terkait dengan peningkatan status sosial rakyat Bumiputra dan peningkatan kehidupan sosial ekonomi, budaya, dan politik. Pers merupakan sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan, dan pergerakan nasional. Adapun orang-orang pertama yang aktif dalam dunia pers di Indonesia ada dua golongan, yaitu golongan orang-orang Indo dan golongan orang-orang pribumi. Golongan orang-orang Indo diantaranya ada Klokener Browson dari Bintang Hindia, E.F. Wigner dari Bintang Baru, dan Faransis dari Pemberitaan Betawi. Sedangkan dari orang-orang pribumi diantaranya ada Raden Mas Tirto Adisuryo dari Ilmu Tani, ada FDJ Pangemanan dari Kabar Perniagaan, serta Raden Mas Tumenggung Kusuma Utaya dari Pawarta Priayi. Disusul nanti orang-orang Bumiputra yang lain, diantaranya Tirto Danjo dan R. Muhammad Yusuf dari Sinar Jawa. Yang kedua Joyo Sudiro dari Cahaya Timur, dan Abdul Muiz dari Pewarta Hindia. Di sini dapat disimpulkan bahwa peranan pers dalam bangkitnya nasionalisme di Indonesia antara lain, yang pertama, memberikan wawasan dan embrio kebangsaan dan semangat nasionalisme melalui artikel-artikel yang ditulis oleh kalangan pers waktu itu. Yang kedua, memberikan pandangan baru tentang perkembangan kebangkitan nasionalisme di negara-negara lain seperti Turki, India, dan seterusnya, serta tentang kemajuan dunia. Yang ketiga, menyadarkan bangsa pribumi tentang pentingnya pendidikan, peningkatan kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, politik, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir, menjadi sarana untuk menyerukan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Demikian pembahasan kita tentang peranan pers. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.